Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulidia Fitrianur. Saya akan menjelaskan mengenai analisis uji regresi linier sederhana menggunakan SPSS. Sebelum saya menjelaskan cara menggunakan SPSS, lebih baik kita mengetahui dulu apa itu analisis regresi. Analisis regresi merupakan salah satu analisis yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain. Dalam analisis regresi, variabel yang mempengaruhi disebut independent variabel atau variabel bebas, dan variabel yang dipengaruhi disebut dependent variable atau variabel terikat. Jika dalam persamaan regresi hanya terdapat satu variabel bebas dan satu variabel terikat, maka disebut sebagai persamaan regresi sederhana. Sedangkan jika variabel bebasnya lebih dari satu, maka disebut sebagai persamaan regresi berganda. Di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan regresi sederhana. Saya akan mengambil contoh kasus pada buku Walfong. Sumber tabel ada pada halaman 436 tabel 1149. Di sini menghasilkan dua hipotesis, yaitu ada pengaruh terhadap body weight terhadap heart weight dan tidak ada pengaruh antara body weight terhadap heart weight. Di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan SPSS menggunakan tabel tersebut. Di sini saya sudah masuk kepada SPSS versi 22. Di sini saya akan menyalin tabel yang digunakan. Copy semua. Sebelum melakukan pengaplikasian kepada SPSS, lebih baik kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita paste data tersebut di tabel SPSS. Nah, sudah muncul tabelnya, kemudian kita perbaiki di variabel view sesuai dengan ketentuan yang ada. Di sini nama kita ganti X dan Y. Desimalnya kita nolkan semua. Nolkan. Kemudian label yang X kita beri nama body weight. Body weight. Dan kemudian yang Y adalah heart weight. Kemudian measure-nya kita ganti scale. Dan kemudian kita buka data view lagi. Sudah X dan Y. Kemudian kita pilih analyze. Kemudian regression. Dan kita pilih linear. X kita masukkan kepada independent atau variabel bebas. Dan heart weight kita masukkan kepada tabel dependent atau variabel terikat. Kemudian kita oke. Tunggu outputnya sampai keluar. Sudah keluar outputnya. Kemudian saya akan menjelaskan satu persatu tentang output ini. Yang pertama ada variable remove. Saya akan beralih ke penjelasan yang sudah saya rangkum di PPT. Yang pertama ada tabel variable entered atau remove. Output ini menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan. Dalam kasus ini, variabel yang dimasukkan adalah variabel body weight sebagai independent variabel atau variabel bebas dan heart weight sebagai variabel dependent. Kemudian metode yang digunakan adalah metode enter. Dan kita menuju output yang kedua. Output yang kedua adalah model summary. Output model summary, tabel di atas, menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan R yang sebesar 0,083. Dan dari output tersebut diperoleh juga koefisien determinasi R square sebesar 0,007 yang memiliki maksud bahwa variabel bebas terhadap variabel terikat adalah 0,7% pengaruhnya.
Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang output ANOVA. Dari tabel diketahui nilai F hitung sebesar 0,118 dengan tingkat signifikansinya sebesar 0,735. Dengan kata lain, 0,735 lebih besar daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak dapat dipakai untuk memprediksi variabel heart rate, atau dengan kata lainnya, tidak ada pengaruh antara variabel body weight atau X terhadap variabel heart rate atau Y. Jadi, menurut output ANOVA bahwa variabel bebas tidak ada pengaruh terhadap variabel terikat. Kemudian saya akan menjelaskan output koefisien. Di sini diketahui bahwa nilai konstannya sebesar 90,114, sedangkan nilai body weight-nya sebesar 0,004, sehingga persamaannya dapat ditulis Y sama dengan A tambah BX, yaitu sama dengan 90,114 ditambah 0,004X. Maksud dari persamaan di atas adalah konstanta sebesar 90,114 mengandung arti bahwa nilai konstanta variabel heart rate sebesar 90,114. Koefisien regresi X sebesar 0,004. Di sini dapat dinyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai body weight, maka nilai heart rate bertambah sebesar 0,004. Koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap variabel Y adalah positif. Kenapa dikatakan positif? Karena nilai koefisien regresi X-nya tidak ada min atau bernilai positif. Kemudian yang terakhir, dapat diambil keputusan dalam uji regresi sederhana ini berdasarkan nilai signifikansi dari tabel di atas diperoleh nilai signifikansi 0,735 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel body weight tidak berpengaruh terhadap variabel heart rate. Sekian penjelasan saya mengenai regresi sederhana ini. Semoga bermanfaat. Maaf apabila banyak kesalahan dalam pengucapan kata atau penjelasan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.